Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Melani, NIM mahasiswi 2388201037, kelas S1 Farmasi 1B, dosen pengampun apoteker Imas Mahesaroh, M.Farm, Tikes Muhammadiyah Kuningan. Baik, saya akan menjelaskan tentang organel sel. Nah, di sini apakah kamu tahu apa itu organel dan sel? Jadi, organel adalah subunit khusus yang ada di dalam sel serta memiliki struktur fungsi tertentu. Sedangkan sel adalah unit terkecil makhluk hidup. Maka, organel sel adalah unit terkecil atau struktur terkecil di dalam sel yang memiliki fungsi tertentu. Organel sel juga memiliki struktur-struktur sel. Struktur-struktur sel itu ada dua. Yang pertama sel prokariotik dan yang kedua sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang paling sederhana dan sedangkan sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks. Adapun struktur-struktur sel prokariotik yaitu yang pertama ada kapsul, yaitu untuk melindungi dan mempertahankan tubuh dari bakteri. Yang kedua adalah flagela. Flagela adalah filamen yang memanjang ke arah luar sel, dapat bergerak memutar searah atau berlawanan arah. Yang ketiga, pili atau fimbria, yaitu merupakan rambut pada permukaan sel untuk penempelan dan transfer materi genetik. Yang keempat, dinding sel memberikan kekuatan untuk menjaga bentuk sel alam, keadaan tetap, dan tidak mengalami lisis atau pecah. Yang kelima, membran plasma membungkus cairan sitoplasma sel, 60% protein dan 40% lemak. Yang keenam, sitoplasma. Sitoplasma merupakan menghasilkan energi dan pembentukan komponen sel langsung. Yang ketujuh, yaitu ribosom merupakan ARN dan protein yang berfungsi dalam sintesis protein. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada nukleolus. Materi genetika berupa molekul ADN yang mengandung informasi genetik dari sel bakteri. Adapun struktur-struktur sel eukariotik yaitu yang pertama ada membran sel, merupakan selaput selektif permeabel dengan bagian dalam sel, fungsinya mempertahankan isi sel. Yang kedua, sitoplasma merupakan pengisi ruang inti dan membran plasma, fungsi tempat penyimpanan metabolisme sel. Yang ketiga, nukleus inti sel, yaitu tempat pengendalian aktivitas sel. Fungsinya menyimpan informasi genetik dan DNA. Yang keempat, yaitu retikulum endoplasma, bagian yang berbentuk seperti jala pada endoplasma. RE atau retikulum endoplasma ini terdiri dari dua, yaitu RE kasar dan RE halus. Fungsinya mensintesis lemak dan menetralkan racun. Yang kelima, ribosom tersusun atas RNA, ribosom, dan protein. Fungsinya menyintesis protein dan ribosom sintesis oleh nukleus. Yang keenam, kompleks Golgi. Komponen sel yang berukuran besar terletak di dekat retikulum endoplasma, membentuk kantong sekresi sebagai pembungkus zat yang akan dikeluarkan sel. Yang ketujuh, lisosom, yaitu pembongkaran atau pemecahan komponen sel ketika rusak atau kebutuhan daur ulang. Fungsinya menghancurkan senyawa karsinogenik. Yang terakhir atau yang kedelapan, mitokondria, yaitu sel-sel yang memerlukan energi. Fungsinya melakukan respirasi sel untuk menghasilkan energi. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan ataupun cara penyampaiannya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.